Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, ketemu lagi dengan kita Raja Masteran Channel ya. Di video kali ini kita akan sharing tentang tips langkah awal mencari settingan murai batu ya, ketika kita punya murai batu bahan atau ketika habis beli murai batu yang baru kita bawa pulang ya. Kita akan tips langkah pertama itu enaknya seperti apa dalam mencari settingan yang pas buat si burung. Nah, kebetulan karena saya ada burung baru, jadi kita bisa sharing pengalaman terbaru dari kita ya bosku ya. Jangan di skip-skip, simak video ini sampai akhir ya bosku, oke? Nah, sebagian dari teman-teman pasti punya pertanyaan ya bos ya, Mas, sampean itu ternak burung prestasi kok beli burung dari luar itu kenapa nggak pakai burung ternakannya sendiri? Nah, burung yang ternakan kita sendiri itu saya cuma nyimpen beberapa sampel ya, mungkin satu burung setiap terahnya, jadi kita nggak nyimpen banyak karena burungnya alhamdulillah sudah pada sold out sejak trotol, bahkan sudah diinden sejak belum dipanen ya bosku ya. Jadi untuk kebutuhan konten biasanya kita memang beli burung dari luar, itu pun burung-burung bahan ya, yang saya rasa burung ini ada PR-nya, jadi kita ulik-ulik, kita cari pengalamannya, kita cari pelajarannya supaya kita bisa sharing untuk teman-teman semuanya ya. Jadi ketika kita rawat burung baru ini kan banyak sekali kendala ya. Apakah burung sebelumnya sudah terawat atau nggak begitu terawat, atau bahkan nggak terawat sama sekali, atau misal burung rumahan lah katakanlah, seperti yang kita ambil saat ini ya. Burung kita ini kita beli sekitar sebulan yang lalu ya. Burung rumahan yang sebetulnya punya prospek bagus menurut ketika di pemilik lama, karena burung ini burung rumahan ya, hariannya tujuannya supaya gacor saja, jadi bisa buat sambil temen ngopi di rumah. Jadi burung ini dulunya itu jangkriknya 10-10 ya bos ya, jangkriknya 10-10, nggak pernah dijemur, nggak pernah dimandikan, mandi di tempat minumnya itu, di cepoknya ya bos ya. Nah, kita beli karena saya waktu main ke tempat pemilik burung ini, saya terpukau dengan suaranya yang kristal ya bos ya. Jadi wah, ini burung rumahan kok suaranya istimewa. Saya tanya harganya masih terjangkau, ya wes lah tak beli buat konten gitu kan. Nah, rata-rata burung yang sudah kita beli buat konten ini juga kita jual lagi kalau memang sudah kita kupas tuntas ya bos ya, karena nggak terpakai juga di rumah. Kebanyakan burung buat apa ya bos ya. Kalau saya burung-burung seperti ini sudah jalan, sudah stabil, biasanya kita lepas lagi. Tapi ya kita balik lagi ke topik masalah menentukan settingan harian. Burung ini awalnya hariannya 10-10 tanpa jemur, tanpa mandi, apalagi diumbar ya bos ya. Itu dia dikasih makan nggak lupa aja, syukur-syukur. Nah, setelah kita beli sebulan yang lalu, kita coba rawat dengan porsi yang sama, 10-10 ditambah embun, umbar, tambah jemur, tambah mandi, yang masih ala kadarnya. Kita masih nyari ngikut-ngikut kemauan burung ya. Umbarnya minta gimana, mandinya minta gimana, kita masih ngikut-ngikut kemauan burung. Setelah 2 minggu kita take over, kita gandang, burung ini materian kadang-kadang tapi lebih cenderung ngerujinya ya bos ya. Setelah kita cermati, ternyata si burung ini itu menurut kita terlalu banyak EF dan kurang beraktivitas. Jadi burung cuman makan doang sama minum, nggak pernah ketemu lawan, nggak pernah diumbar, nggak pernah dijemur, dan hasil seperti itu digantang banyak ngerujinya ya bos ya, karena kurang tenaga, kurang stamina lah katakanlah seperti itu. Nah, setelah kita utak-atik, akhirnya saya coba berani putuskan untuk memangkas porsi EF secara drastis. Yang tadinya 10-10, dalam 3 hari kita turunkan ke 7, 3 hari berikutnya kita turunkan ke 4 ya bos ya. Setelah kita porsi EF-nya 4-4 dengan rawatan rutin embun, jemur 30 menit, mandinya pagi. Saya belum berani mandi sore karena kita belum tahu karakter pastinya burung ini birahinya gimana ya bos ya. Kita masih mandi pagi seminggu 2 kali. Kita coba gantang tanpa settingan ya, kita pakai settingan harian dulu, karena ini sedikit tips dari teman-teman, ketika kita punya burung baru jangan langsung kita main settingan H-3 naikkan porsi EF, H-2 naikkan porsi EF, itu jangan ya bos ya. Tapi dicermati lagi, burung ini
birahinya gimana dulu, gampang nggak, emosinya gampang nggak. Nah, kalau kita sudah menemukan ciri khas burung ini atau karakter burung ini, birahinya susah mungkin tapi emosinya gampang, nah itu baru menentukan settingannya nanti ya bos ya. Nah, singkat cerita, burung ini masih kita main settingan harian saja, kita gantang dan hasilnya istimewa ya bos ya. Podium satu, meskipun baru latber, itu sudah perkembangan yang sangat cepat menurut saya. Belum sebulan sudah bagus ya, 3 minggu pengondisian sudah lumayan oke, baru main harian. Nah, setelah kita melihat potensinya yang semakin menggiurkan di burung ini, dari volumenya, dari materinya yang ternyata itu sangat lengkap seperti moncargo ya bosku ya, kita bawa pulang dan saya putuskan, wah ini burung ini sepertinya lebih enak ketika tarung lapar. Karena kemarin kita main lapar, makan terakhir pagi hari, main sore ya, latberan, itu dia mewah bosku ya. Saya berasumsi burung ini enak ketika main lapar. Alhasil kita kurangi lagi jangkriknya ya bos ya. Kita kurangi jangkriknya, harian kita pangkas lagi EF-nya jadi 1 ekor pagi, 1 ekor sore. Di luar dugaan ya bos ya. Saya pasti awalnya berprediksi pasti ngembang bulu, burung ini pasti sering tidur, lemes, ngangkat kaki segala macam ya. Ternyata setelah kita kasih EF1, burung terpantau lebih sensitif, lebih apa ya, lebih semangat lah dia lah, lebih agresif lah ya. Bisa dipantau seperti ini burungnya. Dulu nggak seperti ini ya beliau. Dulu cuman santai, diam satu titik, ngantuk seperti itu, ngembang bulu, kadang kakinya diangkat sebelah. Sekarang sudah terpantau lebih singset, lebih agresif setelah kita kasih porsi F 1 ekor pagi, 1 ekor sore ya. Untuk embun masih rutin, jemurnya sebentar cuma 30 menitan, mandi masih mandi pagi ya bos ya. Ini mandi pagi, Senin sama Kamis terakhir mandi. Kamis berarti kalau kita main Minggu, nggak main sebelum lomba itu nggak mandi dia, karena kita masih meraba-raba karakter birahinya. Nah, setelah kita main porsi F11 kemarin Minggu tak coba, dan burung ini semakin edian ya bos ya. Ada saya videonya, nanti di part selanjutnya kita spill aksinya di atas gantangan seperti apa sih burung ini. Nah, jadi yang ingin saya sharing ke teman-teman itu satu ya bos ya, burung nggak melulu porsi EF harus banyak saat harian. Kalau burung kita karakternya birahinya gampang naik, emosinya susah, saya lebih menyarankan untuk porsi EF harian ini seminimal mungkin ya, supaya harapannya burung nggak keburu naik birahinya saat di rumah. Jadi saat digantang burung sudah singset, sudah oke, sudah nggak obi lagi ya bos ya. Kalau burung kita gampang birahi terus settingan EF hariannya porsinya terlalu berlebihan, ketemu lawan di lapangan makin naik birahinya, susah nanti enaknya ya bos ya. Begitupun sebaliknya, burung yang birahinya susah naik, porsi EF harian usahakan jangan terlalu sedikit, karena kalau kita burung susah birahi terus kita porsi EF hariannya sedikit dengan pikiran wah nanti H-3 tak naikkan mas porsi EF-nya, ya kalau terkejar, kadang nggak terkejar dalam 3 hari ya bos ya birahinya. Ada ya burung yang sangat sulit naik birahinya, sangat lama naik birahinya, 3 hari kita naikkan porsi EF itu birahinya nggak terkejar. Alhasil ketika digantang cuman nerpa jeruji ngejar lawan seperti itu, karena burung ada emosinya, faktornya bagus, tapi birahinya kurang ya bos. Jadi itu perlu jadi dicermati sebelum kita melakukan settingan lomba bla bla bla, naik porsi EF, stud EF, ulet Hongkong, pakai kroto segala macamnya. Kita harus pahami dulu karakter burung kita ini birahinya gimana. Kalau kita sudah nemu karakter birahinya si burung ini, nanti kita bisa utak-atik emosinya burung ini pakai apa, apakah pakai EF, apakah pakai jemur saja cukup, nggak pakai EF ulet, itu juga bisa ya bos ya. Karena semisal contoh burung ini kita belum main EF ulet atau belum main EF kroto sama sekali, kita masih main full jangkrik ya, polosan pakai jangkrik saja, karena kita masih yakin burung ini ada potensi dan kita masih kepo menggali karakter emosi burung ini, cukup pakai jemur. Atau memang nanti suatu saat atau 2 minggu ke depan atau bulan depan kita main ulet Hongkong juga kita belum bisa menentukan. Tapi selama ini baru 3 kali coba ya kak, saya rasa 3 kali coba itu kita nggak main ulet Hongkong sama sekali, nggak main kroto sama sekali, dan burung ini sudah mampu ngimbangin lawan-lawannya yang saya rasa sudah nemu settingannya, sudah pakai settingan lomba, sudah pakai pengondisian lomba, dan burung-burung yang memang sebelumnya sudah jalan lapangan ya bos ya. Bayangkan ini burung rumahan
yang dulunya nggak pernah diembun, nggak pernah dijemur, nggak pernah dimandikan, apalagi diumbar. Sebulan pengondisian sudah mau nampil ya. Meskipun saya rasa masih kurang lah, potensinya ini baru 70% menurut saya, karena masih butuh proses lagi. Kita nggak bisa instan juga ya bosku ya. Karena kita ngikutin burung juga, kita molesnya itu cari treatment yang tepat untuk burung ini itu juga pelan-pelan, harus bertahap ya. Nah, kalau saya sudah berani pastikan burung ini kita kasih porsi EF itu cuman 1 pagi 1 sore. Nanti pengondisian lombanya biasanya kita cuman main pengondisian istirahat si burung saja ya bos. Jadi mandi terakhir itu Kamis. Di hari Jumat itu kita mulai full kerodong burungnya. Tetap jangkrik masih satu-satu. Jumat full kerodong, nggak jemur, nggak mandi. Paling cuman sore kita buka sebentar untuk dibersihkan sangkarnya sambil dikasih EF. Sabtu pun demikian, Minggu di lapangan itu kita mainnya ablak sebentar ya. Kita ablak sebentar kurang 2 sesi sebelum gantang. Supaya apa? Supaya burung ini tahu lah kalau dia lagi mau dilombakan. Jadi dia nggak terlalu santai seperti di rumah. Karena kalau di rumah burung ini nggak bunyi ya bosku ya. Jarang sekali bunyi ya. Paling cuma loncat tangkringan atas, lompat tangkringan bawah, makan for, udah gitu aja. Jarang ngeplong, jarang ngukluk juga. Tapi kalau di lapangan sekali dengar murai itu langsung materian nih bosku ya burung ini, karena karakternya menurut saya burung ini burung latah yang show-nya sih nggak begitu sujud ya, cuman ngeplay nembak, tapi oke lah kalau untuk durasi materi sama volumenya ini menurut saya jackpot ya bosku ya, karena saya beli juga cukup murah ini. Nah, ketika kita sudah tahu karakter burung kita ini birahinya bagaimana, kita sudah menentukan porsi EF-nya seperti apa, 1, 3, 5, atau 7, atau 10. Nah, jangan lupa juga diimbangi dengan rawatan, jemur, dan umbar, dan mandinya ya. Karena harus seimbang. Misal katakanlah burung itu gampang birahi, kita harus kurangi jemur, banyakin umbar. Begitupun sebaliknya, kalau burung kita susah birahi, kita harus nambah jemurnya, kurangi umbarnya, juga kurangi mandinya. Karena kalau burung kita ini terlalu sering diumbar, birahinya juga nggak naik-naik. Kalau burung kita karakter susah birahi, beda dengan karakter burung yang gampang birahi, kita lakukan pengumbaran, burung kita birahinya cepat stabilnya karena burung ada aktivitas, nggak terpaku di dalam rodong mikirin birahi terus si burung itu ya bos ya. Jadi itu juga bisa dicermati atau bisa juga jadi bandingan tentang porsi EF tadi. Kalau porsi EF banyak ya kita harus ngimbangin lah. Kalau burung kita memang karakternya gampang birahi, atau sebaliknya burung kita susah birahi pakai porsi EF banyak, ya kita ngimbangin dengan jemur. Supaya apa? Burung nggak kedodoran metabolismenya ya bos ya, pencernaannya nggak kedodoran. Kalau burung susah birahi biasanya kan karakter burung-burung dingin itu, kalau dia makan porsi EF banyak, jemurnya kurang, burung satu bisa ngelemak, malah lesu, sering tidur, ngembang bulu segala macam seperti itu ya bos ya. Begitupun sebaliknya, kalau burung kita kok karakternya gampang birahi, terus kita main porsi F sedikit, itu pun kadang masih naik birahinya. Kalau memang karakter burung, apalagi burung-burung dewasa itu dengar masteran pun bisa naik birahi. Makanya kita perlu melakukan pengumbaran untuk ngimbangin supaya birahinya nggak terlalu over saat di rumah ya bos ya. Karena kalau burung kita di rumah sudah over birahi, di kandang pun nggak bakal enak ya bos ya. Begitupun sebaliknya, di rumah kurang birahi, di kandang ada yang ketolong birahinya ketika ketemu lawan, tapi malah kebanyakan nggak naik birahinya, jadi nekuk leher burungnya. Itu sering terjadi. Jadi ya rawatan itu harus diimbangi tadi, harus seimbang ke antara porsi EF, jemur, mandi, umbar, itu harus seimbang. Masalah embun itu juga sensitif sebetulnya, ada burung yang lebih cocok di embun, ada yang kurang cocok di embun. Itu sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya bos ya. Video lama itu sampai scroll saja tentang teknik pengembunan sesuai fungsinya, itu ada, saya jelaskan lengkap di situ ya. Kita kembali ke topik burung ini ya, kita fokus di rawatan hariannya, karena burung-burung seperti ini terkadang itu teman-teman nggak kepikiran kalau misal burung kasih satu apa nggak kelaparan atau nggak lesu segala macam. Nah, belum tentu ya bos ya, karena burung kan juga makan for, kecuali burung sampean MH yang nggak doyan for, kasih makan EF 1 pagi 1 sore ya itu seminggu bisa bablas burungnya ya bos ya. Tapi kalau burung masih makan for, saya rasa aman ya, kita bisa cermati kotoran si burung ini juga terpantau
normal ya bosku ya, kecil-kecil dan nggak terlalu encer, cukup pulen karena burung lebih banyak makan fur daripada makan EF-nya. Jadi ini mungkin akan kita spill video aksinya di atas gantangan di video selanjutnya sambil kita evaluasi selanjutnya setelah kita menentukan settingan hariannya, kita akan pakai pengondisian lomba yang seperti apa ya bos ya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Raja Masteran Channel. Saya Raja Masteran Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.